Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum pasukan Iran untuk menyerah atau dibunuh. Ultimatum ini disampaikan setelah militer Amerika mengatakan telah menghancurkan markas besar Korps Garda Revolusi Islam. Untuk membahasnya bersama kami sudah terhubung dengan Bapak Frans Emmanuel Saragih, pengamat komunikasi politik Suwarna Dwipa Institute. Selamat malam, Bang Frans. Selamat malam, Mbak Lydia. Suaranya terdengar jelas. Baik, terdengar dengan jelas, Bang. Bang, ini bagaimana tanggapan Anda perihal hubungan diplomatik antara Amerika, Israel, dan Iran yang kini sangat memanas, Bang? Dan kabarnya Abang ini sedang ada di Iran. Bagaimana situasi terkini di Iran pasca serangan Amerika dan Israel yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, Bang? Baik, ya. Selamat malam untuk seluruh pemirsa di Berita Nasional dimanapun berada. Ya, saat ini saya memang sedang berada di Iran. Jadi situasi terkini adalah pemerintah Iran mengeluarkan perintah yaitu amanat kepada seluruh masyarakat Iran bahwa diadakan namanya libur nasional selama 7 hari dan juga hari berkabung nasional selama 40 hari. Situasi jalanan masih sangat sepi. Memang tetap ada angkutan umum seperti bis tetap beroperasi dan juga toko-toko yang menjual kebutuhan masyarakat, toko-toko kita bisa bilang di Indonesia seperti toko sembako, pasar itu masih dibuka karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Hanya saja kita sangat menyayangkan kejadian ini terjadi di tengah saudara-saudara kita umat Muslim sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan ya, kita sangat menyesalkan ya kejadian ini karena sedang terjadi perundingan antara Iran dan Amerika. Ini mengingatkan kita kembali kepada peristiwa 8 bulan yang lalu. Kebetulan saya juga sedang berada di Iran pada saat itu. Bagaimana Amerika dan Iran sedang berunding di bulan Juni dan tiba-tiba Israel menyerang Iran. Jadi serangan selalu dimulai oleh pihak Israel, sedangkan Iran itu menjadi korban daripada serangan tersebut di saat perundingan sedang berlangsung. Demikian, Mbak Lydia. Meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei ini artinya perang Iran ini berjalan dalam mode yang disebut autopilot, Bang, di mana serangan terus dilakukan meski struktur komando pusat terganggu. Apakah resiko salah sasaran dan eskalasi tak terkendali ini menjadi jauh lebih besar? Atau justru Iran ini tetap percaya diri dan sengaja mempertahankan intensitas serangan ke Israel dan Amerika sebagai bagian dari strategi militernya? Baik, terima kasih Mbak Lydia. Ya, memang rakyat Iran saat ini sedang sangat berduka yang sangat mendalam dengan meninggalnya pemimpin agung mereka yaitu Ayatollah Ali Khamenei. Cuman perlu diingat, mereka telah memiliki sebuah sistem yang sangat baik. Semenjak berdirinya Republik Islam Iran pada tahun 1979 dengan tergulingnya Shah Iran, otomatis gaya pemerintahan juga sudah berbeda, di mana mereka pemimpin tertinggi itu berada di tangan ulama yang pada saat itu dipegang oleh Ayatollah Khomeini yang pertama, baru dilanjutkan oleh Ayatollah Ali Khamenei. Ya, seperti itu. Dan mereka telah memiliki sistem apabila di level pertama itu meninggal dunia, maka akan digantikan level kedua secara otomatis. Mungkin saat ini itu kan dari panggung depan ya kita lihat secara ilmu komunikasi kan ada yang namanya panggung belakang. Hanya saja mungkin saat ini mereka belum memunculkan pengganti langsung daripada Ayatollah Ali Khamenei karena melihat situasi yang sangat kompleks. Mereka tidak ingin terjadinya penunjukan pemimpin tertinggi baru itu menjadi target baru lagi bagi Israel maupun bagi Amerika. Sistem mereka sudah sangat baik. Walaupun misalkan katakanlah kan di sini ada yang namanya Garda Revolusi, komandernya meninggal, jenderalnya meninggal, itu otomatis nanti pelapisnya akan naik ke atas. Jadi semua sudah terpola. Walaupun saat ini Ayatollah Ali Khamenei telah tiada, tapi kita jangan lupa bahwa masih ada Presiden Pedeskian, ya, dan juga masih ada pemimpin ulama Syiah tertinggi juga masih ada, dan juga masih ada eh, apa namanya
Kementerian Kehakiman mereka, Department of Justice mereka tetap masih ada. Jadi pemerintah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan pengaturan serangan menghadapi serangan Israel dan Amerika. Mereka sudah terpola. Buktinya setelah Ayatollah Khamenei meninggal, pasukan Garda Revolusinya mereka itu tetap melakukan pola-pola serangan yang sudah digariskan sebelumnya. Jadi sistem mereka sudah sangat rapi untuk hal ini. Demikian, Mbak Lydia. Baik. Berarti dalam mode autopilot ini tetap terus Iran melancarkan serangan juga ya kepada Amerika Serikat dan juga Israel. Bang, ini Presiden Amerika Saya Serikat tidak Donald saya Trump tidak ini, bisa mengatakannya saya tidak bisa mengatakannya autopilot karena tidak autopilot, mereka tetap terprogram. Komandernya kan sudah, walaupun sudah seandainya sudah tidak ada, yang di bawahnya akan naik menggantikan. Jadi tidak autopilot. Mereka tetap menerapkan target-target yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi tidak autopilot sebenarnya. baik, Karena jauh hari sebelumnya mereka sudah mengatakan apabila mereka diserang, mereka akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika yang berada di Timur Tengah. Dan itu dibuktikan. Bahkan setelah Ali Khamenei meninggal, mereka tetap melancarkan serangan, bahkan juga melancarkan serangan ke Israel. baik. Demikian, Mbak Lydia. Jadi tidak Oke, baik, autopilot, tetap terprogram sebagaimana yang digariskan sebelumnya. baik. Oke, baik Bang, ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum pasukan Iran untuk menyerah atau dibunuh. Tentunya ultimatum ini disampaikan setelah militer Amerika mengatakan telah menghancurkan markas besar Korps Garda Revolusi Islam. Bagaimana tanggapannya Bang terkait tentang pernyataan dari Donald Trump ini? Baik, terima kasih Mbak Lydia. Perlu kita ingat kalau kita melihat sejarah penaklukan sebuah negara, automatically negara yang menyerang pasti menyarankan apabila pemimpin tertingginya sudah meninggal, menyarankan agar tentara di wilayah tersebut untuk menyerahkan diri karena sudah merasa ditaklukkan begitu. Nah, tujuan perang daripada Trump adalah menggulingkan rezim. Memang benar bahwa Ayatollah Ali Khamenei telah meninggal dunia dan Republik Islam Iran sudah menyatakan sebagai hari berkabung nasional mereka dan bahkan diliburkan. Tetapi perlu diingat bahwa rezim belum Baik, digulingkan. Rezim belum digulingkan. Jadi itu wajar-wajar saja Trump mengatakan seperti itu. Perlu kita ingat bahwa Amerika adalah sebuah negara yang kaya akan propaganda politik, jadi mereka ingin melemahkan mental daripada masyarakat Iran, para tentara Iran. Tetapi jangan lupa peradaban Iran itu adalah peradaban tua dan juga sudah terbentuk sedemikian rupa, sudah baik. mengalami hal-hal sulit dalam kehidupan dan juga embargo sekian puluh tahun mereka mampu membangun negara ini. Mungkin kalau nanti ada teman-teman atau pemirsa yang pernah mengunjungi Iran, pasti akan juga terkagum membayangkan di embargo sekian puluh tahun tapi bisa berkembang seperti ini. Ya, demikian Mbak Lydia. Oke, baik Bang. Perkiraan perang ini berapa lama akan terus terjadi Bang? Baik, terima kasih Mbak Lydia. Kalau kita memperkirakan perang ini akan berapa lama itu masih agak sulit ya. Walaupun Presiden Trump mengatakan memperkirakan sekitar 4 sampai 5 minggu. Dengan pernyataan pesan yang disampaikan oleh Trump saja secara komunikasi politik itu menunjukkan bahwa mereka menghadapi sebuah negara yang kuat. Bayangkan negara ini sudah diembargo sekian puluh tahun dan jumlah persenjataan mereka juga sangat kalah jauh dengan Amerika. Tapi Amerika saja memperkirakan akan memakan waktu 1 bulan. Tapi dengan balasan-balasan yang mereka lakukan, ini saya meyakini bahwa perang ini akan berlangsung cukup alot ya. Oleh karena itu sebenarnya kita bisa mengambil peran dalam hal ini, uh, khususnya Indonesia untuk bisa berpartisipasi menghentikan perang ini dengan cara kita sendiri, yaitu saya yakinlah Presiden Prabowo kita ini kan sangat pintar menjadi macan panggung internasional. Kalau untuk warga negara Indonesia yang berada di sana bagaimana kondisinya Bang? Baik, terima kasih.
Sepanjang sepengetahuan saya ya, sepanjang sepengetahuan saya, kebetulan ada beberapa teman orang Indonesia, rata-rata di sini banyak yang menjadi pelajar yang menerima Hmm, beasiswa, melanjutkan studi S2 bahkan baik. S3 di sini. Ada juga banyak profesional kita di sini, khususnya di bidang dirgantara, yaitu di dunia penerbangan. Jadi banyak membantu perusahaan-perusahaan di sini, maskapai-maskapai yang ada di Iran. Kurang lebih seperti itu. Tenaga-tenaga profesional kita juga cukup banyak di sini bersama dengan pelajar-pelajar kita. Oke, baik Bang. Ini kita membahas terkait tentang operasi tempur di Iran yang terus berlanjut dan akan terus berlangsung hingga semua tujuan tercapai. Apakah hal ini akan memicu sekutu Iran yang terlibat dalam konflik ini, Bang? Baik, sampai dengan detik ini, saat kita melakukan wawancara ini, belum ada satupun negara lain yang melakukan pengiriman pasukan dalam membantu Iran. Ya, memang ada seperti gerakan daripada organisasi, tapi bukan negara ya, seperti Hizbullah itu membantu pergerakan Iran. Dan memang pada beberapa waktu yang lalu, baik Rusia dan China dan juga Iran melakukan melakukan latihan perang bersama di Selat Hormuz. Tetapi dalam kondisi perang saat ini, Iran secara negara masih berjuang sendiri untuk menghadapi gempuran daripada Amerika maupun Israel. Dan perlu saya tekankan di sini, mungkin seolah-olah kayak saya membela Iran. Enggak, saya hanya mengatakan kondisi real yang terjadi. Apa yang terjadi di lapangan, apa yang terlihat secara komunikasi politik dari perang yang terjadi saat ini. Seperti itu. Dan Iran, kalau perlu kita garis Baik. bawahi, apabila diajak berunding pada seperti yang lalu juga, mereka tetap menghormati badan-badan internasional. Jadi ini sangat disesalkan karena sedang perundingan berlangsung tiba-tiba diserang seperti itu. Baik. Ya, silakan Mbak Lydia. Demikian. Bang, berarti Rusia dan Cina ini sama-sama memiliki hubungan diplomatik, perdagangan, dan militer yang erat juga dengan Iran. Yang menjadi pertanyaan, kemana Rusia dan Tiongkok saat perang terjadi ini? Dan kabarnya juga pejabat Iran akan mendatangi langsung Rusia dan Tiongkok nih, Bang. Ya, hubungan mereka memang sangat erat ya. Jalur perdagangan mereka juga sangat erat dan juga mereka tergabung dengan organisasi yang namanya BRICS. Mereka tergabung di dalam ya. Jadi kalau dikatakan kemana mereka saat ini? Ini kondisi perang ya Mbak ya. Kondisi perang yang juga bisa menjalar kemana-mana. Otomatis baik Rusia dan China pasti melakukan yang namanya wait and see untuk melihat segala kemungkinan. Jangan sampai perang ini justru akan berakibat yang lebih parah, dapat mengganggu keamanan global. Karena yang dihadapi adalah Amerika dan Israel. Uh, Baik. Seperti itu, Mbak. Apakah karena Cina memiliki hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, Bang? Jadi Cina tidak mau mengintervensi langsung terhadap perang ini, Bang? Segala kemungkinan bisa terjadi, segala kemungkinan bisa terjadi, ya. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, dalam perang ini mereka secara komunikasi politik ya, walaupun mereka sudah melakukan latihan perang bersama, mereka bersifat wait and see karena ini sangat sangat vital sekali perang ini. Akibat perang ini kalau berlangsung lama, ini dapat mengganggu stabilitas perdagangan dunia atau stabilitas ekonomi dunia. Karena kita harus ingat bahwa apabila perang ini terjadi lama, Selat Hormuz akan terganggu, jalur kapal, jalur distribusi, kontainer, pengaliran minyak, juga Timur Tengah terganggu, maka otomatis penerbangan ke berbagai penjuru dunia itu akan terganggu, perekonomian juga terganggu, harbor-harbor yang ada di Timur Tengah Baik. itu juga akan terganggu pelayarannya. Oleh karena itu, Baik. perang ini sangat-sangat vital, sangat-sangat vital. Oleh Baik. karena itu, Indonesia sebaiknya mengambil peran daripada perang ini. Terima kasih. Demikian Mbak Lydia.
Bang, tapi saya penasaran nih Bang, ini kan Iran dilaporkan menggunakan drone murah, tapi sulit dideteksi Bang. Yang menariknya harganya sekitar 20.000 sampai 35.000 dolar Amerika Serikat, tapi dia bisa kuras rudal mahal Amerika Serikat ini Bang. Bagaimana tanggapannya Bang? Nah, baik, ini pertanyaan menarik ya. Inilah yang saya sebutkan tadi, bahwa bangsa Iran ini adalah bangsa tua. Peradaban mereka sudah ribuan tahun yang lalu. Sistem mereka sudah teruji. Dan mereka ini banyak, kalau kita berada di sini, tidak dan sangat gampang menemukan yang namanya S2, S3, profesor dengan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Jadi mereka punya cara tersendiri. Yang saya sebutkan tadi, bagaimana sekian puluh tahun di embargo secara ekonomi, tapi mereka mampu bertahan dan membangun. Nah, bangsa Iran ini bangsa pintar, gitu ya. Bangsa Iran ini bangsa pintar. Mereka punya cara tersendiri untuk mengatasi kesulitan demi kesulitan. Oke baik Bang, terakhir Bang, bagaimana seharusnya sikap Indonesia dan langkah Indonesia nih dalam merespon konflik Iran dan Amerika Serikat serta Israel ini Bang? Baik, terima kasih. Belakangan ini kan kita dengar bahwa presiden kita, yaitu Pak Prabowo, ingin menjadi juru damai, gitu ya. Ya, memang sebaiknya perundingan itu dilakukan sebelum terjadinya perang dan Oman juga sudah melakukan itu. Tapi tidak ada salahnya juga karena kita kan menganut sistem bebas aktif, tapi juga kita menjunjung tinggi yang namanya perdamaian dunia dan kemerdekaan masing-masing negara. Di sini Indonesia bisa mengambil peran. Kita bersyukur pada saat ini memiliki Presiden Prabowo yang memiliki jaringan yang sangat luas dan sangat piawai di pentas-pentas internasional, di forum-forum internasional, dan terkenal sebagai macan panggung. Nah, oleh karena itu kita bisa mendorong sebagai negara ya, mendorong kepada United Nations atau PBB untuk segera melakukan perundingan ataupun Dewan Keamanan PBB, karena Dewan Keamanan PBB harus berperan penting dalam hal ini untuk mengatasi konflik di Iran, Amerika, dan Israel agar konflik perang ini segera selesai. Karena apabila berlama-lama, perekonomian dunia akan terganggu, distribusi barang ke berbagai belahan dunia akan terganggu, otomatis akan mengakibatkan dunia bisa menjadi chaos. Oleh karena itu, Indonesia bisa mendorong agar Dewan Keamanan dan PBB untuk melakukan sidang khusus untuk mengatasi perang yang terjadi di Iran. Demikian, Mbak Lydia. Baik, terima kasih Bang Frans Immanuel Saragih, pengamat komunikasi politik Suwarna Dwipa Institute atas informasinya. Stay safe Bang di Iran. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Pemirsa, konflik boleh memanas, tetapi harapan akan perdamaian tidak boleh padam. Semoga para pemimpin dunia memilih meja perundingan daripada medan pertempuran. Karena damai bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Pemirsa, berita nasional malam akan segera kembali usai jeda berikut ini.